Abdullah Yusuf Helal gabung klub langganan Liga Eropa dari Republik Czeska. Tidak butuh waktu lama bagi Abdullah Yusuf Helal untuk menemukan persinggahan barunya sesudah cabut dari Persija Jakarta. Penyerang asal Bahrain itu kembali berkarir ke Eropa. Yusuf Helal pulang ke Republik Czeska yang sudah seperti rumah keduanya. Striker berusia 30 tahun ini bergabung dengan FK Mlada Boleslav. Yusuf Helal hanya setahun membela Persija Jakarta, padahal kontraknya mencapai 3 tahun. Namun, pada akhir musim lalu kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi kerjasama lebih cepat. Semusim bermain untuk Persija Jakarta di BRI Liga 1 2022-2023, Yusuf Helal cuma bisa tampil dalam 17 pertandingan dengan statistik 9 gol dan 1 assist. Sadil Ramdhani akhirnya menerima kritikan netizen. Sadil Ramdhani memilih berdamai dengan netizen. Pesepak bola berusia 24 tahun itu memutuskan untuk menerima kritikan dari warganet. Sejak 2 hari terakhir, Sadil Ramdhani menjadi perbincangan hangat di media sosial. Winger Sabah FC di Liga Malaysia itu dianggap kurang menggigit ketika membela timnas Indonesia. Sebaliknya, Sadil mampu menunjukkan performanya tatkala bermain untuk Sabah FC. Penampilan yang berbeda 180 derajat itu dibanding-bandingkan oleh netizen. Masalahnya, Sadil Ramdhani sempat meladeni sentilan dari netizen. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu sampai membuat status untuk membela diri dan memakai kata kasar. Gelandang Senegal, Rasoul Camara diminta perkuat timnas U17. Penggila bersama Garuda Select. Gelandang Senegal, Rasoul Camara diminta perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rasoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select @garuda_select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rasoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela timnas Indonesia U17. Memang ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya banjir pujian. Gara-gara kasus Sadil Ramdhani, dua pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya banjir pujian. Sekedar diketahui, sosok Sadil Ramdhani masih jadi perbincangan hangat usai dirinya melontarkan sindiran terhadap pemain naturalisasi timnas Indonesia. Setelah menyebut pemain keturunan timnas Indonesia sebagai pendatang, pernyataan pemain sayap milik Sabah FC ini langsung menjadi sorotan. Menariknya, gara-gara kasus Sadil Ramdhani itu, dua pemain timnas Indonesia lainnya, Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya justru banjir pujian. Salah satunya akun Instagram @hantamfootball memuji Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Menurut akun tersebut, kedua pemain timnas Indonesia itu mampu bersabar dan menahan diri ketika mendapat kritikan dari netizen saat mereka mengalami penurunan performa. Rans Nusantara FC pindah kandang ke Sleman. PSS Sleman harus legowo berbagi home base dengan tim Liga 1 lainnya pada BRI Liga 1 2023-2024. Ini lantaran kandang mereka Stadion Maguwoharjo akan dipakai Rans Nusantara FC sebagai markas tim di kompetisi musim mendatang. Pada musim lalu, klub berjulukan The Prestige Ponic itu berkandang di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Kabar pindahnya Rans disampaikan langsung oleh owner Rans Nusantara FC Raffi Ahmad. Meski begitu, Raffi Ahmad tidak menjelaskan secara gamblang alasan timnya berpindah home base. Namun beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa salah satu alasan Rans pindah markas ke Sleman untuk meminimalkan biaya operasional klub. Persis Solo berpotensi terusir dari kandangnya di BRI Liga 1. Persis Solo terancam kembali terusir dari Stadion Manahan yang telah disiapkan sebagai markasnya kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 sebab ada beberapa event yang rencananya digelar di venue tersebut. Sebelum laga pekan ketika Persis Solo melawan Arema FC pada Minggu 30 Juni 2023, Stadion Manahan akan terlebih dahulu digunakan untuk menggelar konser Dewa 19 pada Sabtu 29 Juni 2023. Selain itu ada beberapa agenda lainnya seperti kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada medio September 2023 serta gelaran Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung pada November hingga Desember 2023. Ketua Panitia Pelaksana Panpel Persis Solo, Ginda Faratriawan, menjelaskan bahwa pihaknya tetap menyiapkan sejumlah alternatif apabila sejumlah agenda ini bertabrakan dengan jadwal pertandingan kandang Laskar Sampernyawa di BRI Liga 1.
Lemparan roket Pratama Arhan akan dilarang di Liga Inggris 2023-2024. Mengutip dari Sport Bible, English Football League (EFL) yang merupakan operator kompetisi kasta kedua, ketiga, dan keempat Liga Inggris mengeluarkan peraturan baru untuk musim 2023-2024. EFL melarang penggunaan handuk untuk para pemain yang hendak melepaskan lemparan roket ala Pratama Arhan. Sekedar diketahui, Pratama Arhan biasa mengelap bola terlebih dahulu menggunakan handuk yang telah disediakan. Hal itu dimaksudkan agar bola lebih dulu kering sehingga lemparan Pratama Arhan bisa meluncur tajam. Nantinya per musim 2023-2024, pemain-pemain yang ingin melepaskan lemparan roket tak diizinkan lagi menggunakan handuk. Sebagai gantinya, EFL akan menempatkan sejumlah bola di beberapa titik. Karena itu ketika ada lemparan ke dalam, seorang pemain tak perlu repot-repot membersihkan bola, mengingat sudah ada bola kering yang ada di sekitaran mereka. Rafael Struijk ketiban rezeki setelah perkuat timnas di FIFA Matchday. Meski berstatus sebagai pemain debutan di timnas, winger Ado Den Haag itu kerap menunjukkan skill dan kualitasnya. Alhasil, kurang dari sebulan, Rafael Struijk mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mentas di FIFA Matchday Juni 2023. Bahkan Struijk selalu dimainkan sebagai starter dalam dua laga yang dilakoni timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kala itu mereka melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Alhasil, pemain berdarah Indonesia Belanda itu menjadi idola baru dan digandrungi pecinta sepak bola tanah air, khususnya kaum hawa. Tak pelak, sejumlah follower Instagram pribadi Rafael Struijk meningkat drastis dari hari ke hari. Follower akun Instagram Rafael Struijk terpantau menembus lebih dari 707.000 pengikut. Padahal sebelum menjalani sumpah menjadi WNI, followers Rafael Struijk hanya sekira 38,1 ribu. PSIM rekrut pemain berpengalaman ex Dewa United dan Bekasi City. PSIM Yogyakarta kembali merilis pemain anyar untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. 3 pemain sekaligus didatangkan klub berjulukan Laskar Mataram itu. Ketiga pemain tersebut adalah Hindra Wijaya, Budiar Riza, dan Inyoman Sukarja. Perekrutan para pemain ini diumumkan manajemen PSIM di akun media sosial resmi klub. Hindra Wijaya sejatinya tak asing bagi publik Jogja. Ia tercatat pernah berseragam parang biru pada medio 2019-2020 silam. Sementara 2 hari berselang giliran Budiar Riza dan Inyoman Sukarja yang diperkenalkan. Budiar didatangkan dari Dewa United dan Inyoman Sukarja dari PSKC Cimahi. Arema pilih doa bersama ketimbang launching tim mewah jelang PRI Liga 1. Jelang bergulirnya PRI Liga 1 2023-2024, sejumlah klub sudah melakukan launching tim, perkenalan pemain dan jersey baru seperti jadi ritual wajib. Namun tidak demikian dengan Arema FC. Mereka punya cara sendiri menyambut kompetisi yang akan diputar 1 Juli mendatang. Mereka tak lagi membuat launching mewah seperti tahun-tahun sebelumnya. Manajemen menggantinya dengan syukuran dan doa bersama di kantor manajemen. Rencananya semua pemain, pelatih dan ofisial akan dilibatkan dalam acara yang dimulai selepas maghrib. Doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 juga dilakukan.